Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini pembelajaran daring SMK STM Turen akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang mengevaluasi teks anekdot untuk menemukan makna tersirat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan teks anekdot, kita harus tahu dulu tentang mengevaluasi. Evaluasi itu apa? Oh, ada yang bilang menilai, ada yang bilang macam-macam. Jadi intinya dari mengevaluasi adalah memberikan penilaian teks mengenai kelebihan dan kekurangan agar setiap teks anekdot bisa dipelajari dan dapat nilai positif di dalamnya. Berikutnya, apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah makna tersirat. Makna tersirat dalam sebuah teks anekdot adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka atau jelas dari sebuah teks. Berbeda lagi dengan tersurat. Mungkin kalian pernah dengar tersurat. Kalau tersurat itu pesan yang disampaikan benar-benar jelas ada di dalam teks tersebut. Jadi kalau tersirat ini kita harus bisa menganalisanya secara mendalam. Apa saja yang harus bisa atau yang harus kita analisa? Jadi teks anekdot yang baik adalah teks yang memiliki unsur lucu, jengkel, konyol, memiliki pesan moral sebagai pencerahan, dan berisi kritikan, serta strukturnya jelas. Jadi ini materi pengertian, struktur, ciri-ciri sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa bisa lihat video pembelajaran daring sebelumnya. Lanjut lagi ke sini. Untuk mengevaluasi teks anekdot, kita memerlukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama, siapa sih partisipan atau tokoh yang ada di dalam teks tersebut? Biasanya berupa nama, sebutan, ya. Terus yang kedua, siapa yang disindir? Yang ketiga, sudah runtutkah rangkaian peristiwanya? Yang keempat, bagaimana dengan kelengkapan strukturnya? Nah, ini struktur sudah juga dijelaskan apa saja, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang nomor 5, apakah ada unsur lucu, jengkel, atau konyol di dalam cerita tersebut? Nomor 6, apakah teks anekdot itu memberikan pencerahan bagi yang membaca? Pencerahannya apa? Pesannya apa? Berikutnya yang ketujuh adalah bagaimana ketepatan penggunaan bahasa teks anekdot tersebut. Sudah jelaskah? Sesuai ciri-ciri kebahasaan kah? Ya, jadi itu bisa ditentukan. Dan yang terakhir adalah apakah teks tersebut sesuai dengan topik atau judul yang akan dibahas. Berikutnya, ini ada contoh teks anekdot tentang orang tuaku sayang, anakku malang. Ini judulnya ya. Saya ceritakan di sini. Setiap hari orang tua Iwan selalu bekerja. Mereka jarang pulang di rumah karena harus mengisi acara seminar maupun diklat. Sudah 1 bulan lamanya mereka tidak bertemu anaknya. Rasa kangen pun mendera. Sang bapak ingin menguji anaknya apakah dia mencintai dan merindukannya. Bapak bertanya, "Wan, apakah kamu sayang terhadap orang tuamu?" Wan menjawab, "Sangat sayang. Aku selalu merindukan ayah dan ibu ketika aku sendiri di rumah." Dalam hati, Irwan berbohong. Ya. Bapaknya lega mendengar perkataan Iwan. Beliau percaya kalau anaknya ini sangat menyayangi orang tua. Kemudian ayah Iwan berdoa,
Ya Allah, terima kasih Kau telah titipkan hamba seorang anak yang baik. Berikan dia hukuman jika salah. Seketika itu Iwan jatuh dan pingsan. Bapaknya segera melarikan ke rumah sakit. Iwan langsung mendapatkan pertolongan tim medis dan masuk ruang ICU. Ayahnya hanya bisa menangis. Nah, kira-kira kalau menurut kalian ada nggak hal yang lucu di sini atau hal yang konyol di sini? Ya, mari kita masuk ke dalam pembahasan dari teks anekdot yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, partisipan atau tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut. Pasti ada yang namanya bapak. Ya, tokoh bapak ada Iwan dan tim medis. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran masing-masing. Yang kedua, siapa sih yang disindir di dalam teks tersebut? Ya, teks tersebut menyindir orang tua dan anak. Orang tua yang selalu meninggalkan anak karena pekerjaan dan anak yang membohongi orang tua. Terus rangkaian peristiwanya bagaimana? Rangkaian peristiwa di atas sudah runtut dan logis, mulai dari abstraksi dan ditutup dengan koda. Berikutnya, nah ini ya, unsur konyolnya itu apa? Ini yang unsur konyol itu masuk di dalam bagian krisis. Ya, ketika di bagian ayahnya kemudian berdoa, "Ya Allah, terima kasih Kau telah titipkan hamba seorang anak yang baik. Berikan dia hukuman jika salah." Seketika itu Iwan jatuh dan pingsan. Kok bisa? Konyolnya di mana? Karena Iwan juga berbohong. Dia berbohong kalau Iwan ini merindukan dan menyayangi orang tuanya, padahal dia sangat-sangat jengkel, sangat-sangat merindukan karena sebulan tidak bertemu. Terus berikutnya adalah bahasa yang digunakan dalam teks tersebut sudah tepat. Ya. Jadi tidak ada yang membingungkan, semuanya jelas, urutan-urutannya juga. Berikutnya adalah teks tersebut memberikan pesan pencerahan terhadap pembaca tentang pentingnya orang tua memberikan waktu untuk perhatian dan kasih sayang kepada anak. Jangan sampai karena kesibukan orang tua kerja dapat menimbulkan rasa kurangnya perhatian dari orang tua. Berikutnya, judul teks tersebut sudah tepat karena mewakili keseluruhan isi teks. Dan secara keseluruhan, dari evaluasi di atas dapat dikatakan teks anekdot "Orang tuaku sayang, anakku malang" masuk teks anekdot yang bagus. Karena setelah kita evaluasi, setelah kita nilai kurang dan lebihnya, kelengkapannya itu sudah cukup baik. Jadi seperti itu tentang cara bagaimana kita mengevaluasi teks anekdot dan kita menemukan makna tersiratnya. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca dan sering-sering menghubungkan ini maksudnya apa dari cerita tersebut. Oh, ternyata pesannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Meskipun cerita anekdot itu cerita tentang lucu, ya, tentang sindiran, tentang lelucon, jadi seperti itu. Terus berikutnya, setelah materi sudah saya sampaikan, gini tugas untuk kalian, yaitu yang pertama adalah merangkum materi seperti biasa ya. Selanjutnya carilah teks anekdot satu saja. Terus evaluasi teks tersebut menggunakan 8 pertanyaan evaluasi seperti materi yang kita bahas tadi. Ya, jadi seperti partisipannya siapa, siapa yang disindir, maknanya apa, terus rangkaian ceritanya bagaimana, strukturnya bagaimana, seperti itu ya. Berikutnya yaitu kalau sudah, kalian bisa kumpulkan saat jadwal pengumpulan tugas.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daftar pustaka. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan pembelajaran daring SMK STM Duren berikutnya.